BPP Kecamatan Bojongsari Selamat mempersembahkan. pagi teman-teman semua. Hari ini kita ada di Desa Petemon. Hari ini kita akan memberikan disinfektan sebagai salah satu pencegahan penyakit mulut dan kuku. Selamat pagi teman-teman semua. Bapak sing saya hormati nggih. Kami dari BPP Bojongsari kebetulan hari ini akan sosialisasikan masalah penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia, sapi, kambing, domba, terus babi, kuda. Namun yang pada saat ini yang harus diwaspadai itu pada rumensia sapi. Panjenengan sudah mendengar hal tersebut nggih? Nggih. Sebenarnya PMK itu pada saat ini ada, Pak. PMK itu saat ini ada. PMK itu bisa disembuhkan dan PMK itu dagingnya masih bisa dikonsumsi istilahnya. Dan PMK tersendiri itu ciri-cirinya yang terdapat di sapi antara lain pertama mungkin sapi tersebut tidak mau makan, Bapak. Pertama kali itu memang nafsu makannya pasti dia akan berkurang. Setelah itu yang menciri lagi dia itu di bagian mulut itu dia sangat mengeluarkan busa yang banyak. Walaupun dari sifat sapinya tersebut memang dia gayem lah ya, istilahnya dia makan istilahnya. Tapi itu busa atau air liurnya dari sapi itu lebih banyak 2 kali lipat. Dan ketika ditemukan hal gejala klinis seperti itu, kita mungkin sudah mendiagnosa terkena penyakit mulut dan kuku. Setelah kejadian itu tersebut ada, misalkan mulut itu ada tanda-tanda seperti itu, terus diikuti juga biasanya nanti teracak kaki, Bapak. Teracak kaki itu kayak mulai mengelupas, seperti itu. Terus nanti ketika ada gejala hal tersebut, biasanya nanti panjenengan mungkin mengebel salah satu petugas dinas yang panjenengan kenal nggih istilahnya karena panjenengan kan sudah biasa berinteraksi dengan mereka langsung istilahnya. Nah, nanti dari tim dinas itu langsung ke lokasi panjenengan untuk mengecek apakah gejala tersebut benar mengarah ke penyakit mulut dan kuku atau tidak. Setelah gejala-gejala itu terlihat, nanti biasanya tim datang ke sini, yang pertama kali memang itu sudah terlihat tanda-tanda yang mulut berbusa berlebihan, air liur yang berlebihan. Nanti ketika dicek, dibuka mulutnya, itu memang terdapat lepuh-lepuh gusi, lepuh-lepuh yang seperti sariawan, Bapak, istilahnya. Di mulut, bagian mulut, lidah, gusi itu sangat terlihat keropeng-keropeng yang seperti itulah mulut-mulutnya. Dan itu memang sudah mengarah ke penyakit mulut dan kuku seperti itu. Dan setelah itu nanti kita mengadakan pengobatan. Setelah itu sudah terdeteksi bahwa itu penyakit mulut dan kuku, kita mengadakan pengobatan langsung hari itu sapinya tersebut diobati istilahnya dari baik vitamin, terus nanti diberikan antibiotik dan lain sebagainya. Juga kita support desinfektan, Bapak. Desinfektan itu untuk mencegah supaya tidak penularan jauh istilahnya. Terus penyakit mulut dan kuku itu Purbalingga sendiri mungkin sebenarnya kalau dari peternak murni belum ada, cuman kalau itu karena bawaan dari luar nggih nuwun sewune niku mungkin ada pedagang ternak ya pedagang ternak yang dari Purbalingga, mereka beli dari luar terus tanpa melihat dan segala macam itu ketika sampai Purbalingga ternyata mereka membawa hal tersebut itu. Memang waktu pedagang pun ketika beli memang dalam keadaan sehat, biasanya seperti itu. Mereka dalam keadaan sehat, cuman masa inkubasi dari virus ini itu 1 sampai 14 hari dan pas kadang
1 sampai seminggu itu tidak terlihat tiba-tiba gitu. Cuman pas itu dibeli orang, tiba-tiba dibeli orang. Nah, nanti sampai ke tempat orang lain ternyata udah menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Dan penyakit mulut dan kuku ini mengakibatkan kerugian keekonomian bagi peternak, Pak, yang sangat rugi. Walaupun ini bisa sembuh 100% istilahnya, cuman pengobatannya agak lama. Selain kita support dengan pengobatan lewat suntikan, juga peternak juga bisa mengaplikasikan melalui jamu, Pak. Seperti itu bisa dibantu jamu kemarin yang sudah diinformasikan oleh dinas dan dokter itu bisa beri asupan jamu istilahnya seperti jahe, kunir, kami jara, ditambahin telur atau apalah yang jenengan biasa itu disupport itu. Pengobatan juga nanti kita 3 hari sekali ke sini istilahnya kalau misalkan daerah tersebut terkena, nah itu kita obati sampai selesai istilahnya hewan tersebut. Terus kalau bisa juga karena ini di sini buat besaran ge Pak istilahnya jenengan kan ini nanti keluar buat Idul Adha gitu. Kalau panjenengan beli sebisa mungkin ya punya kandang tersendiri karantina istilahnya seperti terpisah dari yang lama, dipisahkan dulu selama 14 hari, setelah 14 hari lah boleh dicampur misalkan dengan yang sudah ada di kandang lama. Ditakutkannya itu membawa dari luar. Kita kan banyak faktor yang kita bawa kadang-kadang misalkan daerah tersebut sudah ada yang kena satu, tiba-tiba ada tukang ngarit sengaja main ke situ Pak kayak gitu terus dia pulang tanpa dia ganti baju mandi dan sebagainya nah dia itu bisa membawa dan menularkan ke hewan yang punyanya dia di kandang lain istilahnya karena kita itu sebagai pembawa virus tersebut tidak tahu itu virus nempel di badan, di baju apa dan sebagainya. Sebaiknya kalau memang daerah tersebut sudah terkena itu ya disarankan jangan ke situ lah, jangan ke situ terus juga harus cuci dan segala macam. Juga nanti kan otomatis juga ada yang untuk besaran pasti banyak orang ngelihat sini ya Pak lah itu juga ya agak di hati-hati panjenengan nanti eh, ini kan dari dinas nanti ada diberikan disinfektan ya paling tidak nanti disiapkan buat cuci tangan apa-apa dan sebagainya itu untuk mengantisipasi panjenengan karena eh, ini besar ya Pak makanya kita jangan sampai panjenengan itu mengalami kerugian yang seperti itu istilahnya ya mungkin seperti itu yang saya sampaikan Pak. Nah nanti ini desinfektan itu disemprotkan untuk daerah kandang sini. Nah itu Pak kalau menyenengan beli kalau bisa pas datang itu si apa namanya kendaraan disemprot, panjenengan juga disemprot ya. Kalau bisa panjenengan pulang dulu bersih-bersih dulu kayak gitu. Ya itu tadi yang disarankan paling enggak punya kandang karantina tersendiri. Itu biar ya kita mengantisipasi nggih seperti itu nggih sewune pas kemarin mungkin di daerah Petemon itu ada mungkin karena tidak apa ya tidak ketidaktahuan nggih seperti itu karena mereka beli namanya tertular dari mana tidak tahu perjalanan kah atau apakah tidak tahu itu sudah mungkin daya tahan tubuh sapinya tidak kuat ya akhirnya terkena seperti itu. Tapi kemarin sudah saya obati seperti itu sudah saya obati nanti saya Senin kembali lagi ke situ untuk obati lagi sementara. Saya kulo tambahin ya Pak. Dados ngaten niki Mbak Anggit niki tugasnya masalah peternakan dan Kecamatan Bojongsari. Pengetos kantore nggih. Dados mangke nek enten gejala, enten hewan ternake panjenengan sapi napa wedhus menunjukkan gejala, mboten usah ditutupi, langsung lapor ten pertanian mangke segera ditangani tidak menyebar. Itu bukan aib Pak, itu bencana musibah lah nggih. Nah niku penangannya niku mangke Mbak Anggit niku 3 hari sekali ngobati ngantos mantun. Niku penyakit sing dapat disembuhkan lah. Yang penting telaten. Nah niku mangke jenengan nek enten hewan ternak menunjukkan gejala langsung lapor mawon, gratis Pak. Mangke sami-sami ditangani sareng-sareng sebelum desa Patemon jadi
sumber penularan penyakit. Mboten saya izin lah. Mbak Anggit sapine nyong kenake kayane lho. Mangke mriki tangani bareng-bareng. Terus niku nggih. Ngaten mawon.